Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai praktikum prescribing error. Prescribing error, seperti yang kita ketahui bahwasanya merupakan kesalahan pemilihan obat, dosis, bentuk, sediaan obat, kuantitas, rute, konsentrasi, kecepatan pemberian, atau instruksi penggunaan obat, penulisan resep yang tidak jelas, hal lain yang menyebabkan kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien. Kemudian, prescribing error bisa juga disebabkan karena kesalahan karena kelalaian, kesalahan pelaksanaan, atau pesanan. Di dalam resep, terdapat 5 jenis obat. Yang pertama Profertil, kedua Promafit, yang ketiga ada Utrogestan 200 ml, yang keempat ada Metformin, yang kelima ada Ranitidin. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai prescribing error, mari kita bahas terlebih dahulu obat-obatnya. Ya, berikut akan saya paparkan mengenai indikasi dari obat-obatan yang terdapat pada resep. Di antaranya ada Profertil. Menurut ISO halaman 265, indikasi dari Profertil yaitu wanita infertil sebab siklus anovulater dengan amenor, sindrom Stein-Leventhal, peredaran rahim fungsional, dan memperbaiki spermatogenesis pada pria dengan oligospermia. Kemudian yang kedua ada Promafit, indikasinya untuk multivitamin dan mineral untuk ibu hamil dan menyusui. Yang ketiga ada Utrogestan. Menurut ISO halaman 259, indikasi dari Utrogestan yaitu gangguan yang berhubungan dengan defisiensi progesteron oral untuk atasi haid yang tidak teratur karena disovulasi. Kemudian yang keempat ada Metformin. Menurut ISO halaman 247, indikasi dari Metformin adalah diabetes mellitus tipe 2 yang kadar gula darahnya tidak terkontrol dengan diet dan aktivitas fisik. Kemudian ada Ranitidin. Menurut Pionas, indikasi dari Ranitidin yaitu tukak lambung dan duodenum, reflux esofagitis, dispepsia episodik kronis, tukak akibat AINS, tukak duodenum karena H. pylori atau Helicobacter, sindrom Zollinger-Ellison. Berikut akan saya jelaskan mengenai efek samping dari obat yang terdapat pada resep. Yang pertama ada Profertil. Efek samping paling umum adalah nyeri perut dan nyeri pada panggul. Kemudian ada pembesaran ovarium, kista ovarium, kehamilan ganda, penglihatan kabur dan skomata, wajah memerah atau hot flushes, dan sakit kepala. Kemudian yang kedua ada Promafit. Sebenarnya tidak ada efek samping yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi suplemen ini. Tetapi efek samping Promafit bisa terjadi apabila memiliki hipersensitif atau alergi dengan salah satu atau beberapa kandungan pada obat Promafit. Yang ketiga ada Utrogestan. Beberapa efek samping paling umum dari obat Utrogestan adalah sakit kepala, perubahan volume pendarahan saat menstruasi, keputihan, dan efek samping lainnya yang jarang terjadi adalah mengantuk, pusing, payudara terasa nyeri, sembelit atau diare, merasa tidak enak badan, mual dan muntah, gatal, muncul jerawat. Kemudian yang keempat ada Metformin. Efek samping dari Metformin yaitu batuk, demam dan menggigil, sakit perut, diare, mual dan muntah, nafsu makan menurun, rasa logam di mulut, nyeri punggung, dan nyeri otot. Kemudian yang kelima ada Ranitidin.
Efek samping dari ranitidin yaitu mual dan muntah, sakit kepala, insomnia, vertigo, ruam, konstipasi, dan diare. Selanjutnya, menerangkan interaksi obat pada resep tersebut. Interaksi obat diklasifikasikan ke dalam 3 level, antara lain minor, moderat, dan major. Berdasarkan resep tersebut, interaksi obat yang terjadi yaitu pada level minor. Pada obat metformin dan ranitidin, jika digunakan secara bersamaan, maka akan berpotensi berbahaya terhadap pasien jika terjadi kelalaian. Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa potensi interaksi yang paling banyak terjadi adalah penggunaan metformin dan ranitidin. Dengan mekanisme interaksi secara farmakokinetik, ranitidin akan meningkatkan efek metformin melalui penurunan clearance ginjal atau kompetisi transport tubular renal yang beresiko menyebabkan hipoglikemia. Interaksi yang kedua, metformin dan asam folat memiliki level interaksi obat yang sama dengan sebelumnya, yaitu pada level minor. Dengan interaksi, metformin menurunkan kadar asam folat dengan mekanisme interaksi yang tidak spesifik. Selanjutnya, penggunaan Profertil digunakan 1 kali sehari 1 tablet, kemudian Promafit 1 kali sehari 1 tablet, ada Utrogestan 1 kali sehari 200 mg, ada metformin 2 kali sehari 500 mg, dan juga ada ranitidin 2 kali sehari 1 tablet. Di sini setelah kita membahas tentang indikasi, efek samping, dan interaksi obat, dan juga pembacaan resepnya di depan tadi kita lihat, bisa kita ketahui bahwasannya prescribing error itu disebabkan karena faktor lingkungan, kemudian tulisan tangannya tidak terlalu jelas, ada indikasi terapi yang mungkin tidak jelas juga, karena di sini metformin digunakan sebagai diabetes mellitus, tetapi bahwa pada dasarnya itu si pasien sedang dalam program hamil. Metformin itu digunakan hanya sebagai mempercepat menstruasi dan juga mempercepat ovulasi. Di sini solusi yang kita ambil untuk masalah tersebut yakni perbaikan penulisan dan juga dilakukannya terapi konseling kepada si pasien agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian penggunaan dosis metformin dan ranitidin sebaiknya dijeda agar tidak terjadi hiperglikemia. Sekian, terima kasih.